jualan di mindset para penjual adalah saya harus punya produk yang menarik, yang bagus, yang kalau misalkan saya upload laku. There is one thinking. Jadi pemikirannya kayak begitu. Hai guys, so banyak yang nanya kayak saya mau jualan kenapa kok susah banget ya jualan begitu ya. Nah, di video-video saya selalu suka banget yang namanya menganalisa human behavior, psychology dari market. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa menganalisa mereka jualan tuh kayak apa supaya mereka itu jadi pengen beli produk kita gitu ya. Jadi it's always kayak begitu di setiap video YouTube saya sebenarnya. Jadi please buat Anda yang belum subscribe, please subscribe dulu karena kita akan membahas hal-hal yang luar biasa banget seputar mindset, behavior, user dan sebagainya. Alright, so kita langsung aja masuk nih. Oke, so banyak orang mengatakan kita pengen jualan online, tetapi kok susah banget jualan online kayak begitu. Nah, ini saya kasih ilustrasinya terlebih dahulu. Jualan itu sebenarnya kan Anda memberikan sebuah barang. Jadi ini ada, saya ilustrasikan di sini. Ini ada si A gitu ya, ada orang begini. Kemudian Anda punya produk di sini. Oke, so this is your product gitu. Nah, Anda mau jualan barang ini dari Instagram Anda, dari marketplace ke orang tersebut ya. Jadi barang Anda ini ada harganya di sini. Nah, banyak orang tuh cuman mikirin, apalagi kalau mau jualan online ya pertama kali ya, banyak orang tuh selalu kayak upload aja gitu, upload kemudian dikasih harga, kita berusaha copywritingnya sebaik mungkin, ya kan, kata-katanya, title-nya, description-nya, whatever kayak begitu, sehingga dia ini istilahnya barangnya diupload gitu. Nah, kenyataannya adalah sebenarnya kita proses jualan bukan kayak begitu loh. Sebenarnya adalah yang harus kita lakukan adalah membuat dia ingin membeli. Jadi dua hal ya. Jualan di mindset para penjual adalah saya harus punya produk yang menarik, yang bagus, yang kalau misalkan saya upload laku. There is one thinking. Jadi pemikirannya kayak begitu. Padahal yang sebenarnya harus Anda lakukan adalah ketika Anda mau jualan online adalah Anda berpikir gimana caranya saya bisa membuat si A, ini si A ya, saya tulis di sini si A, ini jadi menginginkan produk saya. Nah, sekarang pertanyaannya produk Anda saat ini nih. Kenapa orang harus beli produk Anda? Anda bisa bilang macam-macam. Anda bisa bilang murah misalkan. Barang saya murah karena barang saya murah. Kalau Anda jawab murah, artinya apa? Anda menyiapkan diri Anda untuk masuk ke ranah perang harga. Nah, ini kan bunuh diri nih kalau perang harga kayak begini. Karena marginnya akan semakin lama semakin hancur. Kalau Anda tidak bisa menjadi yang paling murah, ya udah pasti kalah karena ada yang lebih murah. Kalau Anda bilang murah, terus ada orang lain lebih murah lagi, apalagi dijual harga modal dan mereka mendapatkan profitnya dari cashback ongkir, maka literally Anda udah kalah. Kalau Anda bilang barang Anda bagus, kenapa harus beli barang di Anda? Karena barang saya bagus. Well, pertanyaannya adalah semua orang yang menjual barang yang sama dengan Anda mengatakan barangnya bagus. Nah, ini jadi quite challenging kan. Murah nggak bisa, bagus juga nggak bisa karena orang punya banyak pilihan. Nah, sekarang oke ya, di sini paham dulu ya bahwa kita berpindah dari mikirin produk yang murah, yang bagus, whatever. Tangan pertama, orang nggak peduli tangan pertama. Oke, tangan sekian juga nggak peduli. Orang mau beli iPhone gitu kan, tangan keberapa juga nggak peduli gitu kan. Nah, sekarang pikiran Anda adalah kenapa si A harus membeli barang Anda? Anda harus membuat dia jadi pengen loh. Nah, kalau membuat mereka jadi pengen kan Anda harus mengerti si A itu apa. Jadi yang harus Anda perhatikan nih, saya gambar di sini. Jadi dia pengennya apa? Mimpinya apa? Kita nyebutnya future hope ya. Future hope-nya apa? Kalau sudah beli barang itu terus jadi apa? Jadi punya? Bukan itu loh. Dia tidak membeli produk Anda supaya Anda kaya loh. Remember that. Ada yang bilang kayak, saya pengen, kenapa kamu jualan barang itu ya? Karena saya pengen dapat duit gitu. Ya pembeli Anda nggak peduli Anda dapat duit atau enggak. Iya kan? They don't care. Ya jadi, pain apa yang dihindari? Ini mesti clear ya. Kalau nggak beli produk Anda, dia punya problem apa? Nah, sekarang nih kita ngomong ya. Ini kan banyak nih, barang itu kan bukan punya Anda satu aja nih. Ini kan punya kompetitor kan ada barang, banyak barang lain gitu ya, punya kompetitor gitu misalkan ini kayak begini. So, apa yang membedakan Anda versus ini? What is the difference gitu? Jadi pertanyaannya ini yang harus Anda temukan. Kalau Anda nggak bisa nemuin ini, maka ya Anda bunuh diri aja. Ya maksudnya bunuh diri jualannya maksudnya gitu ya, bukan literally gitu kan. Ntar diartikan literally bahaya. Oke, kalau ada perang harga, terus habis itu minus-minus terus, nggak ada profitnya sama sekali kan, bisnisnya bunuh diri gitu loh maksudnya. Oke, jadi apa yang menjadi pembeda dan gimana caranya Anda bisa membuat orang-orang ini jadi menginginkan barang Anda apa gitu. Jadi, oke, saya mau jawab juga beberapa hal. Ini sebenarnya kerangka ini sebenarnya penting banget ketika Anda mulai mikirin untuk mau jualan. Oke, jadi yang pertama adalah mimpinya apa, itu harus clear. Kemudian yang pain-nya apa, itu clear juga. Nah, tapi
produk lain itu juga menawarkan hal yang sama, kurang lebih mirip lah ya. Jadi Anda harus tahu gimana caranya menang supaya orang tuh jadi pengen beli. Jawabannya adalah apa nih? Jawabannya overstack. Jadi jawabannya adalah overstack. Simpelnya gini, bonus apa yang bisa Anda berikan ke mereka? Saya tulis di sini deh. Bonus apa yang bisa Anda berikan ke mereka sehingga produk Anda jadi berbeda dengan yang lain. Jadi offer. Jadi kita nggak mau jualan produk ya, kita mau jualannya offer gitu. Bukan produk ya, bukan produk. Kita nggak mau jualan produk. Nah ini coret ini. Kita nggak mau jualan produk, kita maunya jualan offer. Anda selalu lihat kalau saya jualan something ada banyak offer kayak begitu yang saya kemas. Karena kalau misalkan jualan produk, ya oke, jualan produk is oke gitu kan. Jualan produk is oke. Tapi begitu banyak kompetitor, maka produk Anda udah tidak unik lagi. Ketika tidak unik lagi, maka challenge-nya adalah yang di atas tadi ada murah, ada perang harga, ada macam-macam gitu. Jadi gimana caranya Anda bisa mengemas sesuatu sehingga produk Anda jadi beda dengan yang lain. Mirip dengan bundle, tetapi bundle itu terlalu seolah-olah harus memberikan dua barang yang berbeda. Oke, dua barang. Jadi kayak literally handphone sama casing, sama screen protector, sama power bank. Itu seolah-olah kayak bundle gitu, atau beli sisir plus apa gitu. Yang buat ini lah. Jadi intinya simple sebenarnya. Offer itu tidak hanya produk doang. Jadi bisa saja misalnya kayak waktu saya ngajak teman-teman untuk nonton bareng gitu ya, nonton bareng Marvel gitu kan. Tiket nonton itu kan 60.000 doang, tetapi saya berhasil menjual sampai 1,8 juta gitu. Nah, itu adalah bundle offer sebenarnya. Kita nggak ngomong bundle tiket, tapi lebih ke arah offer. Jadi offer yang ditawarkan adalah, yuk kita nonton bareng, seru-seruan bareng, rame-rame bareng, habis itu kita makan bareng, kita mini mastermind dinner bareng. Jadi ada kemasan lagi kayak begitu. Anda bisa mungkin menjual sesuatu, misalkan kayak kemarin saya menjual pembakar lemak ditambah dengan buku panduan dietnya, buku rahasia dietnya digabung gitu. Jadi ada edukasinya juga. Sehingga mereka itu ketika menggunakan produk Anda, mereka menjadi lebih mudah karena mengerti akan sebuah atau sesuatu hal atau knowledge yang mendukung dari penggunaan produk tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan banget. Jadi nggak bisa kayak sekedar cuma jualan produk aja. Karena kalau jualan produk aja, bayangin aja kalau Anda jualan produk-produk yang sama, jadi reseller gitu kan, semua jualan barang yang sama tuh. Nah, apa yang bisa dikreasikan sebenarnya di situ? Ya, jadi itu yang penting banget. Pertanyaannya sekarang sebelum saya akhiri video ini adalah, mulai pikirkan beda antara jualan sama membuat orang pengen beli. Itu yang pertama ya, bikin orang pengen beli. Nah, bikin orang pengen beli ada beberapa step. Yang pertama adalah future hope-nya apa? Mimpinya apa? Anda harus clear menyebutkan mimpinya. Karena dia mengejar itu, bukan mengejar produk. Produk cuma kendaraan. Orang mau beli Ferrari bukan karena Ferrarinya, tapi karena mau di-appreciate by other people bahwa dia orang kaya, sukses, dan yang lain-lain. Itu yang dicari sama dia, makanya beli Ferrari. Harganya ya harga itu. Oke. Nah, kemudian kalau nggak pakai itu pain-nya apa? Kesulitannya apa? Oke, kalau dia tidak memiliki pain, kalau nggak menggunakan produk Anda, maka dia nggak akan beli. Karena itu produk-produk tersier. Oke, jadi future hope-nya clear, pain-nya clear. Terakhir, untuk membedakan produk Anda dengan orang lain adalah Anda harus membuat yang namanya offer. Oke, jadi nggak sekedar jualan produk saja. Nah, sekarang mulai pikirkan ini, challenging ini. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena kalau gampang semua orang udah bisa ngelakuin ini. Tetapi begitu Anda bisa melakukan ini, meskipun agak challenging, oke, Anda akan dapat profit lebih besar dan jualan Anda lebih laku daripada kompetitor Anda. Bonus, overstack. Semuanya. Maka Anda lihat kan kalau misalkan Anda lihat para teman-teman saya gitu ya jualan online course gitu. Mereka pada stacking offernya semua, dikasih bonus ini, dikasih bonus ini, dikasih tools ini, dikasih tools itu. Karena mereka sudah ngerti semuanya, mereka ngelakuin hal yang sama. Nah, problemnya adalah Anda mungkin nggak seperti mereka. Anda beranjak mungkin dari bisnis konvensional atau offline, atau baru mau mulai ke online, sehingga Anda tidak biasa dengan dunia yang kayak begini. This is the online world, guys. So please welcome to online world. Ya, jadi intinya adalah kayak begitu. Yang penting adalah Anda jadi tahu bahwa dunia online itu kayak begitu, sehingga Anda bisa menyiapkan semuanya, yang termasuk tadi bonus-bonus tadi, right? So hopefully this video memberikan Anda insight, wawasan baru, dan PR buat Anda. Ini bukan cuma untuk ditonton begitu aja terus dilupakan, tapi Anda bisa menggunakan ini, framework ini, untuk mendesain offer Anda sehingga omset Anda naik. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.